Pemirsa, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat melakukan aksi unjuk rasa di samping kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan kecurangan hasil pemilu 2024. Aksi unjuk rasa yang menyampaikan keprihatinannya akan dugaan kecurangan hasil pemilu dilaksanakan di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa yang mulai berdatangan dari pukul 9 pagi hari ini menyampaikan kekecewaannya dengan aksi bakar ban. Pelaksanaan aksi dilakukan oleh Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat dan relawan dari Paslon 1, 3, juga aktivis dari GPKR Lintas Agama. Mereka menyampaikan orasi terkait tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Adanya dugaan kecurangan pemilu dan penyalahgunaan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terkait pemilu 2024 membuat proses demokrasi dianggap tak berjalan sebagaimana mestinya. Massa menghimbau kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan dengan adil. Bahkan kalau ada bisa ini terus ya. Perwakilan guru besar dan akademisi mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan, namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau bersifat memaksa hakim. Para akademisi menyerahkan dokumen amicus curiae kepada 8 hakim konstitusi. Dokumen berisi hasil kajian serta pandangan ilmiah mengenai putusan MK nomor 90 yang membuka jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres. Jadi besar sekali harapan kami bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan keadilan yang sifatnya prosedural, formal saja, keadilan angka-angka, tidak, tetapi juga memberikan keadilan substantif. Jadi melihat perkara secara holistik, melihat segala proses, karena hasil itu tergantung pada prosesnya, gitu ya. Jadi kami dari kampus punya prinsip yang kita pegang dan satu terminologi penting bahwa kenapa kami harus bersikap, karena kami punya academic freedom, kebebasan akademik yang proses produksi ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan kepada publik itu dibangun dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Artinya ada kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, kami berharap ada pertemuan antara kebenaran ilmu pengetahuan dengan kebenaran dan keadilan di Mahkamah Konstitusi agar 8 hakim itu mendengar pandangan kami sebagai sahabat pengadilan. Karena tentu kita tahu semua bahwa 8 hakim itu sebetulnya tidak cukup untuk memutuskan perkara yang menentukan nasib 200 juta lebih penduduk Indonesia. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sore hari ini menskor sidang sengketa Pilpres 2024. Majelis Hakim meminta untuk pihak termohon meringkas narasi agar tidak terlalu panjang. Dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024, Majelis Hakim meminta keterangan dari pihak termohon diantaranya KPU, Bawaslu, serta pihak paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Hingga sore tadi baru KPU sebagai pihak termohon yang memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024. Hakim Suhartoyo kemudian menskor sidang hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Termohon inkasu KPU melakukan penerimaan. Namun sebelumnya untuk Bawaslu diminta jika bisa ini keterangannya dibuat ringkasan, Pak. Karena kami cermati keterangan Bapak itu di satu nomor itu 100 halaman lebih juga itu. Nanti selama break mungkin bisa dibuatkan narasi-narasi yang lebih ringkas. Ya bisa, Pak Rahmat. Izin, Pak. Karena banyak dari pemohon baik 01 maupun 02 itu berkaitan dengan kasus yang ada, maka kami harus jelaskan agak detail di situ. Iya. Seandainya kami berusahakan untuk diringkas. Bisa kan dianggap dibacakan meskipun itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keterangannya itu. Siap, Yang Mulia. Izin Pak Ketua kalau bisa 19.30 karena waktu untuk sampai ke sini lagi kalau kami keluar dari gedung ini akan sangat terbatas dengan buka puasa. Jadi 19.30 akan lebih baik lagi. Izin Ketua. Tapi ini baru jam 16.30 loh Pak Rahmat Bagja. Masih... Bukan izin breaknya Pak. Gimana?
Masuk ya. Baik, jam 19.30 ya. Mudah-mudahan sudah selesai dengan ringkasannya sehingga nanti kalaupun dilanjutkan sudah tinggal pokok-pokoknya saja tanpa mengurangi hakikat daripada keterangan secara keseluruhan. Baik, persidangan diskorsing sampai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hadirin dimohon berdiri. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Mahkamah Konstitusi, kami sudah bersama dengan rekan Ismalia Meidasari di sana. Ismalia, selamat malam. Sidang lanjutan sengketa Pilpres apakah betul akan dimulai pada 7 atau 19.30 waktu Indonesia Barat malam hari ini? Siapa-siapa saja mungkin yang sudah terlihat hadir di gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Hari ini merupakan hari kedua sidang digelar terkait perselisihan hasil pemilihan umum 2024 yang dimana untuk hari ini beragendakan adalah mendengarkan jawaban termohon yang dimana kita tahu untuk termohon ini merupakan KPU dan juga Bawaslu dan juga kita akan mendengarkan dari jawaban pihak terkait yakni pihak dari Capres nomor urut 02. Dan di mana juga Fani juga pemirsa memang benar untuk sidang untuk hari ini memang diskors dan akan dimulai pada pukul 19.30. Tadinya sidang memang mulai pada pukul 13.00 dan selesai pada pukul 16.44 yang di mana tadi untuk jalannya persidangan ini adalah mendengarkan jawaban dari KPU dan juga pihak terkait dari 02. Dan untuk agenda selanjutnya yang dimulai pada pukul 19.30 ini nantinya kita akan mendengar jawaban dari pihak termohon yakni dari Bawaslu sendiri. Dan untuk keadaan di sini Fani dan juga pemirsa karena ini sudah jam 19.12 kami tadi memantau bahwa ketua KPU juga sudah naik kembali dan sudah memasuki kembali ruang sidang dan juga tim kuasa hukum dari 01, 02, 03 juga sudah terlihat hadir dan akan memasuki ruang sidang untuk mengikuti lagi perjalanan sidang. Dan di sini bisa kami rangkum sedikit Fani dan juga pemirsa, tadi memang dari ketua KPU Hasyim Asyari juga telah melakukan konferensi pers yang dimana dia menjelaskan menjelaskan poin-poin apa saja yang dijawab di persidangan kali ini ya, yang diantaranya memang dari KPU sendiri memang setelah mendengarkan permohonan atau laporan dari tim 01 dan juga 03 kemarin dan untuk jawabannya sendiri ini juga berkaitan dengan seleksi anggota KPU tahun 2022 hingga 2027 yang tidak dilakukan pembatalan di tahun 2021 dan juga tadi dijawabnya juga tentang aplikasi Sirekap yang memang kita ketahui sebelumnya Sirekap ini memang bermasalah untuk masalah perhitungan hasil pemilu dan juga mengenai Sirekap sama dengan Sirekap 2019 ini juga tidak merujuk dari perselisihan hasil pemilihan umum yang menyampaikan Sirekap itu adalah alat bantu untuk hasil perhitungan. Dan juga untuk sementara jawaban dari tim 02 tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari 02 ini juga cukup singkat Fani dan juga pemirsa, yakni juga dijelaskan poin-poin penting dalam jawaban tersebut yang dimana kemarin memang diajukan gugatan untuk cawapres nomor 02 yakni Gibran Rakabuming Raka. Mereka memang mempermasalahkan pencalonan dari Gibran Rakabuming Raka. Namun seperti yang kita tahu juga pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini juga sudah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan di sini tim 0 juga menyayangkan mengapa baru menggugat sekarang. Kenapa tidak dari dahulu seperti itu Fani dan juga pemirsa. Dan juga terkait gugatan-gugatan itu juga mereka kemarin menyampaikan poin-poin penting seperti bansos dan juga aparatur pemerintah. Ini seharusnya dinilai dari tim 02 menilai bahwa seharusnya itu tidak dilaporkan dalam perselisihan hasil pemilu 2024. Jadi seharusnya ini dilaporkan ke Bawaslu. Yang dimana untuk MK sendiri adalah hanya menangani PHTU atau perselisihan hasil pemilu. Kembali ke studio Pan dan juga pemirsa. Baik, Ismalia terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.